Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi didampingi Bupati Merauke Romanus Baraka, 2 Dirjen dan sejumlah Direktur Kementerian Perhubungan serta Kepala Bandar Udara Mopah Merauke Alfa Edison mengidak dan mengecek satu persatu sampai mengangkat wastafel di toilet untuk memastikan kebersihan dalam toilet di Bandar Udara Mopah Merauke. Pengidakan itu erat kaitannya dengan rencana akan diresmikan Bandar Udara Mopah Merauke bersamaan dengan Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat oleh Presiden RI Joko Widodo. Usai membuka secara resmi PON 20 Papua tahun 2021, 2 Oktober 2021 di Jayapura mendatang dalam kunkernya di Merauke dari Sabtu 25 September 2021 hingga Minggu pagi 26 September 2021 sebelum bertolak menuju Kabupaten Asmat. Menariknya di area terminal, dia meminta Kepala Bandar Udara mempercantik area tersebut dengan menanam pohon. Lalu dia dan rombongan melihat kondisi ruangan check-in dan melihat kondisi lift secara seksama. Rekaman media ini, dia meminta besi berkarat memasuki pintu lift dicat ulang sebelum jadi kropos, sebelum memastikan lift berfungsi. Uniknya di lantai 2 Bandar Udara Mopah Merauke, dia mengecek toilet dan memastikan wastafel bersih. Dia membuka wastafel di 2 toilet yang tersedia di lantai 2 Bandar Udara Mopah Merauke. Usai mengecek semua kondisi dan fasilitas pelayanan di Bandar Udara Mopah, dia kelihatan berbicara sangat santai dengan Bupati Merauke Romanus Baraka. Dan di sela-sela itu Bupati Merauke di hadapan Menhub menyampaikan sesuatu kepada Kepala Bandar Udara Mopah Merauke. Bupati Merauke Romanus Baraka mengamini kunker Menhub di Bandar Udara Mopah Merauke sangat detail sampai cek toilet. Beliau sangat detail sampai cek toilet. Katanya kepada media, usai bersama Menhub sidak Bandar Udara Mopah Merauke di Bandar Udara Mopah Merauke Minggu pagi 26 September 2021. Ya, Pak Menteri, saya kira atensinya luar biasa sesuai dengan bidang tugas beliau. Jadi satu, beliau ke sini pertama untuk melihat bantuan yang diberikan oleh Departemen Perhubungan dalam rangka mendukung suksesi PON 2020 yang pelaksananya tahun 2021 di Tanah Papua. Ada beberapa bantuan bis, kurang lebih sekitar 35 unit. Lalu juga bantuan untuk kapal penampung nanti yang akan parkir, kapal Surimau yang akan diberikan kepada kami untuk diparkir di dermaga Laut Merauke seperti itu, sebagai kapal isoter untuk pandemi COVID-19. Lalu yang berikut, beliau meninjau sendiri fasilitas bandara dan juga Bandara Ewer yang rencana akan diresmikan oleh Bapak Presiden tanggal 3 nanti dalam kunjungan kerjanya ke Merauke. Lalu juga beliau sangat teliti sekali, sampai kamar mandi juga beliau teliti. Beliau mau bandara ini bersih. Lalu saya mengusulkan supaya orang Merauke, orang dari luar Merauke yang datang tidak kena panas, hujan. Saya minta untuk beliau bantu kami garba rata dan melengkapi fasilitas bandara yang belum lengkap secara teknis. Dan beliau menyanggup itu dan beliau katakan kepada saya, Pak Bupati, segera saya akan penuhi apa yang saya lihat dan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Karena yang Pak Bupati sampaikan adalah sesuai dengan yang kelihatan dan yang diperlukan oleh masyarakat di Merauke dan oleh masyarakat Indonesia maupun dari luar negeri yang datang ke Merauke. Begitu. Lalu juga tentang pelabuhan laut. Setelah kami kunjungan ke sana, beliau ingin menertibkan tol laut. Tol laut harus connect dengan ada kapal-kapal lagi yang nanti disiapkan untuk angkutan dari Merauke ke pedalaman-pedalaman, bahkan ke kabupaten yang ada di belakang Merauke atau hinterland seperti Asmat, Bovendigul, Maapi, Jauh Timon, Duga. Jadi semuanya lewat Merauke, gate di Merauke gitu, gate utamanya, pintu utamanya Merauke. Tapi beliau mau koneksitasnya jalan. Nah, yang berikut juga yang saya minta kepada beliau, ketika pesawat Boeing ini landing di Merauke, saya mau beliau menertibkan juga membantu
koneksikan dengan pesawat kecil, jadi orang tidak antri. Jadi kalau dari Asmat, Mapi, Bogendigo datang landing sini, mereka langsung bisa pindah pesawat besar, atau mereka landing sini bisa langsung pindah pesawat kecil. Nah ini yang Sehingga efektivitas biaya pemerintahan juga bisa ditekan relatif gitu. murah untuk mereka gitu. Jadi kita tidak membebankan kepada passenger maupun juga untuk pemerintah gitu. Saya pikir ini luar biasa dan beliau betul-betul mau memperhatikan bidang tugas beliau khususnya di bidang perhubungan agar pelayanan perhubungan ini baik darat, udara, laut ini semua bisa menjangkau kebutuhan masyarakat yang memerlukan transportasi. Nah ini yang beliau sampaikan dan beliau sangat serius sekali. Pak Budi Karya termasuk saya pikir mungkin orang yang sangat serius untuk tangani bidang tugasnya begitu.